kondisi saya apakah baik-baik saja? Jawabannya baik-baik saja, tapi Porto ya mengalami drawdown yang cukup dalam. Saya tidak sempat keluar saham-saham swing, trading sih ada, tapi saya juga kurangin porsi trading saya. Kalau ditanya apakah saya perform di market seperti ini, jawabannya jelas tidak. Oke, saya rasa ini udah bukan saatnya untuk intinya gini lah. Kita bursa bullish selama 1 tahun ke belakang, oke, 2025. Nah, kemudian kita koreksi dalam waktu 2 minggu yang cepat ini, itu pasti semuanya syok. Saya tahu, saya juga kaget. Jujur, jarang sekali saya ketemukan kasus market sampai seperti ini. 2020 pernah, tapi kalau 2020 kan seluruh bursa, kalau ini tuh hanya kita. Nah, kenapa bisa seperti ini? Saya mau jelasin dulu ya. Kembali lagi, ini bukan karena saya sering bahas MSCI. Ini karena MSCI melihat Indonesia itu susunan kepemilikan company-nya kurang transparan. Dan case ini pernah terjadi di 2 bursa di dunia. Yang pertama adalah India di tahun 2023, kemudian Hong Kong. Apa yang terjadi? Saat itu India terkoreksi cukup dalam juga dan cukup ekstrim. Tapi kemudian rebound cukup gila karena mereka berhasil beresin strukturalnya. Yang kedua, Hong Kong juga pernah terjadi. Beberapa saham dicurigai floatnya itu tidak real. Akhirnya bursa Hong Kong itu melakukan perubahan besar-besaran yang sama persis yang dilakukan Indonesia saat ini. Yang pertama adalah mengeluarkan daftar UBO, Ultimate Beneficiary Owner. Contoh, Ultimate Beneficiary Owner itu karena beneficiary ya, ultimate ya, jadi itu benar-benar official yang diakui oleh emiten bahwa dia itu terkait dengan perusahaannya. Contoh, Bumi baru mengeluarkan bahwa Salim itu adalah UBO. Maka kepemilikan Pak Salim tidak akan diakui sebagai free float. Nah, itu UBO. Selanjutnya, bursa akan mengeluarkan 5% jadi 1%. Jadi selama ini kan kalau saya pegang 3-4%, tidak muncul nama saya di Kesei Kepe. Kesei Kepe sih muncul, tapi di data umum tidak keluar ya. MSCI juga tidak tahu. Tapi kali ini nanti kalau di atas 1% saja sudah tahu. Efeknya gimana? Ya makanya nanti bakal tetap ada penyesuaian. Ada emiten-emiten yang mungkin, oh ini ternyata di atas 1% ini banyak. Dan ini termasuk ke dalam concentrate shareholder. Nah, concentrate shareholder beda lagi tuh. Itu agak rumit lagi. Itu penilaiannya subjektif. Dimana MSCI suka-suka dia bakalan, oh ini ternyata nominee owner nih. Oh ini bukan. Pokoknya agak rumit deh. Makanya selama proses itu kita bakal gonjang-ganjing. Nah, tapi saya perhatikan bahwa bursa ada arah sedikit membaik. Kenapa? Karena kemarin saya keluar, saya juga ngobrol sama banyak fund-fund, ngobrol sama banyak wealth, ngobrol sama banyak regulator. Saya ngobrol sama Pak Mohit. Pak Mohit itu, Mr. Mohit lah, dia tuh senior partner SGMC, fund manager di Singapura yang berinvestasi di India, Hong Kong, US dan Indonesia juga, Singapura juga. Dan dia mengatakan most likely impossible Indonesia tuh masuk ke frontier. Jadi ini tuh dari pemaparan Pak Mohit, ini tuh sedang ada stress test bagi dia. Stress test yang dilakukan yang terjadi di IHSG. Kalau kita berhasil melewati stress test ini, maka nextnya itu udah lancar. Amin kan saudara. Oke. Nah, saya ngerti sekali apalagi yang baru masuk pasti langsung kaget ya. Tapi biasanya ya mereka yang baru masuk kena begini, mampu bertahan, itu yang selanjutnya jadi pro player. Nah, kita lihat rebound dari bursa kemarin itu masih terjadi oleh lokal. Karena kalau teman-teman perhatiin, jangankan lokal, asingnya aja rata-rata masih nyangkut di atas. Jadi rebound kemarin itu, ini yang merah-merah ini asing keluar ya. Total asing keluar di IHSG itu sudah berapa ya? Coba kita lihat. Bisa nggak ya di sini? Nah, bisa harusnya ya. Kalau dari pre-MSCI fall kemarin, foreign, nggak bisa ya. Ini saya harus lihat lewat HP biasanya. Coba. Screener mungkin? Bukan. Di sini. Ada yang tahu nggak? Ada tuh. Gimana cara ngelihat posisi foreign? Ini harusnya nih. Nah,
Ini adalah posisi foreign. Aduh, sorry ya, saya nggak bisa lihat dari sini. Saya harus buka aplikasi handphone. Tapi perkiraan dari Bloomberg ya, ada salah satu fund manager yang bilang bahwa potensi terjadi outflow di market ya, itu adalah kisaran kurang lebih 2.000 miliar US dollar, yang artinya kalau dikali dengan 17.000 ya 30-an T ya. Kita tuh udah keluar 20-an T. Sebenarnya tuh udah mau hampir habis sellernya. Cuman apakah ada buyer, kan itu yang masih jadi masalah kan. Nah, kalau kita perhatiin ya, Wells contoh, kita ambil contoh deh. Punya 1 triliun di satu saham, bisa nggak keluar kondisi begini? Nggak akan bisa, volumenya kecil, jadi mereka juga nyangkut. The only way untuk mereka bisa lolos adalah diangkat gitu loh. Tapi saat ini memang bursa rebound itu bukan dari foreign, masih dari lokal-lokal. Mungkin ada fund, kemudian Danantara juga bilang dia sudah nyicil saham tapi nggak announce. Kemudian dari aturan presiden itu juga mengatakan bahwa BPJS Dapen itu semua harus meningkatkan porsinya ke equity. Yang honestly sebenarnya kalau hanya sekedar corporate dan others yang kemarin 30-an triliun itu nyerap pakai banget. Nah, cuman kalau seandainya free float dari 7,5% ke 15% itu kan 2 kali lipat ya. Nah, itu apakah bisa nyerap atau enggak? Yang pasti perlu proses. Katanya sih kalau soal free float itu bakal bertahap, tidak langsung, dan itu adalah kabar yang melegakan. Terima kasih untuk para regulator yang gercep. Semoga nanti Januari, Februari, Maret, April, Mei itu hasil dari pengumuman MSCI baik-baik saja. Saya juga kaget, saya juga nggak nyangka kalau ternyata ada kata-kata frontier dari MSCI. Tapi nextnya ketika FTSE mengeluarkan aturan yang sama, dia freeze juga, ternyata respon market justru rebound. Kenapa? Bahwa ternyata berarti, dan FTSE juga kalimatnya bagus banget. Ini bukan soal klasifikasi negara, ini hanya soal sistem. Pak Mohit juga bilang, Mr. Mohit juga bilang, ini nggak ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Ini hanya urusannya dengan stress test gitu loh. Nah, IHSG saat ini kan sudah membentuk sebuah penan, oke? Doain ya, penan ini tuh nggak break ke bawah. Kalau break ke bawah berarti lanjut turun. Nah, tapi di view saya seharusnya yang terjadi adalah nutup gap, oke? Ketika IHSG berhasil nutup gap ke sini, ini kan saat ini ada di angka 82 ya, balik ke 88 contoh, atau at least, jadi ada 2 skenario menurut saya. Yang pertama nutup gap paling atas, yang kedua nutup gap yang di bawah. Kalau di bawah itu kan kurang lebih 86 itu kan di 400 poin dari sekarang. Berarti kurang lebih IHSG naik 5% ya. Ya, kurang lebih naik 5% dari sekarang. Kalau IHSG naik 5% dari sekarang, harusnya sahamnya ya 2-3 kali lipatnya lah. Mungkin ada yang 20%, 25%.